Halo semua, ketemu lagi sama Bias Paris sebagai host Ngobrol Apa di hari Senin yang indah ini. Dan kali ini tentunya dengan narasumber yang gak kalah menarik sama narasumber yang sebelum-sebelumnya. Dan kali ini ada Mbak Elo Maimunah yang sudah hadir di pagi hari ini. Halo. Terima kasih Mbak Elo sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Sudah diundang. Ini juga spesial loh buat saya nih. Betul. Jadi Mbak Elo ini juga salah satu penyiar juga biasanya kan sebagai host hari Kamis ya Mbak. Benar. Dan hari ini saya biasanya saya nanya-nanya dan sekarang saya harus ditanya. Wah, rasanya betul. Lain banget ini. Sesuatu yang berbeda ya dari biasanya. Oke. Mbak Elo karena pertama kali muncul di Ngobrol Apa, jadi kita harus memperkenalkan Mbak Elo kepada pendengar semua nih. Oke, Mbak Elo boleh memperkenalkan diri, sekarang pekerjaannya apa dan kesibukannya apa saja, keluarganya bagaimana? Silakan Mbak Elo. Oke, saya Elo ya, tadi udah diperkenalkan dan saya di YTWR ambil bagian di pelayanan di bagian keuangan gitu ya. Saya ibu punya 2 putri gitu ya, dan kesibukan lain ya mungkin hanya pelayanan terlibat di gereja dan juga ibu rumah tangga. Itu aja sih kesibukannya gitu. Biasa ibu-ibu gitu ya. Itu aja tapi sepertinya itu sibuk banget loh Mbak. Banyak sekali itu. Iya. Tapi selama ini ya dinikmati gitu ya, karena memang ya memang pekerjaan ini juga apa yang saya lakuin selama ini tuh memang yang disukai gitu ya, jadi dinikmati dan enjoy aja gitu ngejalaninya, meskipun ya kadang capek gitu ya, tapi oke aja gitu. Enjoy ya, enjoy aja. Oke. Nah Mbak Elo ini kan punya latar belakang atau maksudnya yang dikerjakan di sama-sama dengan kita ini di bidang keuangan nih. Kira-kira sudah berapa lama sih Mbak Elo? Di sini saya mulai masuk gitu ya, 1 tahun saya di YTWR itu di bidang administrasi di bagian follow up pendengar gitu ya, dan selanjutnya tahun kedua sampai sekarang itu di Departemen Keuangan di bagian administrasi dan juga hal lain yang berhubungan dengan keuangan gitu. Jadi kurang lebih 18 tahun ya. Wow, gitu, 18 sudah tahun. Lama sekali. Jadi sejak masih unyu boleh dibilang ya, masih muda banget sampai sudah ya sekarang gitu. Oke. Biasanya ini kalau lagi guyon-guyon di ruangan tuh Mbak Elo 18 tahun ya. 18 tahun yang begitu luar biasa gitu ya. Iya betul 18 tahun melayani Tuhan bersama-sama di YTWR. Oke, dan saya masih 3 tahun Mbak Elo, ini kayaknya nggak ada seperempatnya loh. Oke Mbak Elo, kita langsung aja nih ke apa yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini. Nah, karena Mbak Elo kebetulan adalah orang di bidang keuangan, jadi aku nggak akan tanya jauh-jauh di luar keuangan. Gitu ya. Maksudnya pertanyaannya seputar keuangan, seputar duit gitu ya. Karena tiap hari saya lihat duit dan menghitung duit gitu. Iya, betul. Nota-nota segala macam ya, itu butuh ketelitian yang ekstra. Kayaknya kalau saya mengerjakan banyak yang keliru, typo. Oke, kita langsung aja Mbak Elo. Apa sih tantangannya buat Mbak Elo pertama kali mengerjakan di bidang ini, keuangan? Sebenarnya kalau basicnya saya itu kan sekolah juga tidak di keuangan gitu ya, tapi memang dari dulu gitu saya itu suka yang kayak ngitung gitu ya. Memang tidak pandai banget juga yang hitung-hitungan yang terlalu sulit seperti sekolah misalnya waktu fisika, kimia itu juga enggak yang jago banget. Hanya saya kalau lihat angka itu suka gitu. Karena buat saya angka itu tiap hari kan bisa berubah. Terus ada menghitungnya itu buat saya itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena enggak pasti ganti juga gitu Enggak selalu misalnya sama terus, pasti angka itu berubah tiap hari. Nah, itu kenapa akhirnya dulu setiap saya mengajukan lamaran pekerjaan selalu yang saya lihat di administrasi keuangan gitu. Jadi nggak muluk juga. Yang penting di situ saya di bidang administrasi gitu, karena suka ngatur, ngitung-ngitung, ngecek gitu ya. Misalnya seperti sekarang kan di keuangan tuh tantangan menariknya buat saya itu lihat nota setiap hari, terus angka berubah, masukin ini kemana, keluar berapa. Itu buat saya itu menyenangkan gitu, meskipun udah 18 tahun ya gitu ya tiap hari, tapi buat saya itu nggak membosankan. Jadi
hal menarik kalau buat saya ini ya, itu kerja di bagian keuangan itu, karena tiap hari ganti, ada yang dimainin gitu ya, bisa dibilang tanda kutip ada yang dimainin tuh ganti angkanya. Hari ini total pengeluaran berapa, besok ada pemasukan, nanti ada lagi, mungkin ada yang ambil untuk pembelian sesuatu, jadi saya harus mengingat berapa. Nah itu buat saya itu hal yang menarik gitu. Jadi karena angka buat saya menarik, karena tiap hari berubah. Oke, jadi angka adalah hal menarik karena tiap hari berubah ya. Oke, dan setauku angka itu adalah hal yang pasti nggak sih Mbak? Iya. Misalkan 2 kali 2 sudah pasti 4, gitu kan. 1 tambah 1 sudah pasti 2. Jadi itu juga salah satu hal yang menarik dari dunia perangkaan. Iya, dan itu yang saya suka kenapa? Karena pasti gitu kan. Karena saya tahu bahwa saya nggak punya kemampuan untuk misalnya agak kurang kurang maksimal jika mengkonsepkan atau membuat rancangan gitu. Tapi kalau uang kan pasti gitu. Pasti, jadi hari ini ada uang sekian, keluar sekian, berarti pasti sisanya harus sekian. Nah kalau nggak pas itu baru yang dipikirkan gitu. Tapi kan hasilnya harus pasti, ketemunya segini. Jadi tapi kalau yang lain mungkin itu saya yang kurang kemampuannya kurang di situ. Makanya saya kenapa suka utak-utik di bidang uang. Oke, jadi itu salah satunya juga ya, karena pasti. Oke, nah kalau ngomong soal keuangan ini biasanya Mbak ya, itu kalau di Indonesia nih banyak berita-berita yang berbau tidak sedap nih. Apa itu? Kayak korupsi lah, segala macam. Itu karena kayaknya uang memang akar dari ini ya. Skala menggoda. Iya, menggoda lah akarnya gitu, bisa menggoda siapapun dengan latar belakang apapun. Nah, kalau opininya Mbak Elo nih, bener nggak sih ada godaan-godaan seperti itu kalau di bidang keuangan gitu? Ya, kalau yang saya lihat gitu ya, zaman mulai saya kerja dulu sebelum di sini kan saya juga pernah kerja di satu lembaga juga, dan itu juga keuangan leasing gitu ya. Pasti juga keuangan itu memang godaan itu ada gitu ya, karena memang uang itu tadi cenderung orang itu melakukan misalnya penyelewengan, misalnya penyalahgunaan, dan apalagi kalau di situ kita punya wewenang gitu ya, punya kekuasaan untuk menentukan gitu ya kemana dalam pengaturan keuangan itu memang cenderung gitu ya, cenderung untuk orang tergoda untuk wah enak ini gitu ya, tiap hari lihat uang. Terus apalagi mungkin dia itu punya secara khusus, biasanya yang lebih gampang tergoda tuh yang punya wewenang gitu ya, karena dia bisa mengatur semuanya gitu ya. Jadi wah enak ini, lihat kayaknya ini ada ruang, ini ada celah ini untuk saya bisa menggunakan uang ini untuk keperluan pribadi supaya saya bisa cepat punya ini punya itu. Nah itu memang uang itulah di mana-mana, kadang nggak harus perusahaan besar gitu ya, nggak harus lembaga besar, kadang lembaga-lembaga yang biasa itu kadang ya orang bisa tergoda itu. Tapi itu semua kembali ke pribadi gitu ya, pribadi orang itu bagaimana dia benar-benar bisa memanfaatkan atau menggunakan kepercayaan yang diberikan itu dengan baik. Tapi memang ya itu tadi, mungkin semua yang bersentuhan dengan uang itu bisa jadi kecenderungan untuk ingin korupsi, ingin menyelewengkan. Jangankan bekerja, kadang ibu rumah tangga pun gitu ya, kalau dia orangnya dasarnya itu tidak punya karakter atau kejujuran, ya bisa saja dia dalam tanda kutip korupsi dari keuangan yang dia harus kelola di rumah tangga itu. Harusnya buat belanja dipakai buat yang lain. Ya, tanpa sepengetahuan suami gitu. Oke. Jadi itu kan bisa dibilang korupsi juga. Iya gitu, sih, betul. Gitu. Dari skala rumah tangga seperti itu ya. Oke. Memang kalau pegang uang, aku juga pernah Mbak Elo pegang uang kas. Itu agak gimana gitu, karena kan jumlahnya juga lumayan waktu zaman sekolah dulu. Untuk anak-anak sekolah pegang uang kas satu kelas itu ya lumayan juga nih sebenarnya, kalau misalkan dipakai ya bisa dapat banyak gitu. Iya, jadi itu kan kenapa di keuangan itu harus kuat iman bisa dikatakan. Betul. Karena benar-benar apalagi uang itu tidak tidak bergerak ya. Itu tadi misalnya kayak uang kas atau uang tabungan, misalnya kumpulin tabungan dari satu komunitas, satu kumpulan gitu. Nah itu ini bisa kok masih beberapa bulan itu godaan pasti muncul. Oh, bisa Kak tak pakai gini dulu, bisa tak buat beli ini dulu, nanti gampang gantinya gitu. Padahal belakangnya pasti biasanya bermasalah. Iya, betul. Nah itu makanya pentingnya
mencatat ya Mbak ya. Biasanya kan kalau misalkan kalau aku dulu waktu di zaman sekolah, biasanya mereka kasih uang kas. Dulu tuh uang kasnya kalau aku waktu masih sekolah ini zaman SMA itu 2.000 satu minggu. Satu minggu 2.000. Jadi kalau dikali satu kelas 30 dikali satu semester bulan. aja. Satu bulan Oh ya, udah satu bulan. banyak. Satu bulan gitu udah ya. banyak banget gitu. Dan kelihatan kan harusnya jumlahnya segini. Tapi kok ini nggak segitu. Wah, ini dari mana? Ya. gitu. Jadi memang agak riskan gitu. Megang uang gitu. terlalu banyak. Ya, jadi memang itu tadi menarik, tapi memang godaannya cukup besar. Iya, gitu. betul. Nah, kalau ngobrol soal itu tadi, jadi yang kita butuhkan itu adalah sebuah prinsip, Mbak ya, sebuah karakter yang bisa membuat kita nggak tergoda sama uang itu tadi. Ya, yang bukan milik kita. Ya gitu betul, ya. yang bukan milik kita lah, nggak cuma uang ya, gitu. Dan prinsip dan karakter yang bagaimana sih yang menurut Mbak Elo itu dibutuhkan gitu? Oke, kalau untuk kita yang udah bekerja gitu ya, yang dipercaya atau mungkin nggak bekerja, mungkin jadi bendahara mungkin di gereja atau di satu itu tadi komunitas tertentu atau di kuliah misalnya di kelas gitu, itu memang prinsip yang harus dipegang. Yang pertama itu jujur gitu ya, jujur. Pasti itu penting banget dalam keuangan itu jujur dan disiplin gitu. Karena apa, kalau kita nggak jujur dan disiplin, pasti itu tadi gampang gitu, menggampangkan gampang gitu. Tapi kalau kita jujur, kita disiplin gitu, dan yang pasti tidak serakah. Nah, tidak serakah ini dalam arti itu tadi, kita itu nggak punya keinginan-keinginan yang seharusnya memang belum waktunya itu kita dapatkan gitu. Nah, akhirnya yang mendorong kita untuk menyelewengkan, menyalahgunakan gitu uang yang dipercaya untuk kita kelola itu tadi gitu. Jadi jujur, ada disiplin, tidak serakah, dan pasti teliti. Itu kalau di keuangan itu satu hal yang pasti harus punya. Karena kalau nggak teliti, ya selesai sudah pekerjaan selesai gitu sih. ya. Jadi tetap teliti itu punya daya ingat tentang keuangan, dan telitinya itu yaitu tadi salah satunya kayak yang biasa lakukan mencatat gitu ya. Ada yang ingatannya kuat, tapi kalau keuangan memang kayaknya harus mencatat ya gitu. Betul. Karena angka itu yaitu tadi tiap hari berubah, nggak bisa cuma diingat. Kalau untuk keuangan pribadi gitu ya, prinsip untuk keuangan pribadi juga penting. Jangan mentang-mentang ini uangku sendiri, mau tak apain terserah gue gitu ya, terserah saya. Itu juga akhirnya kita nanti kacau gitu, punya pengaturan keuangan. Jadi yang pertama itu memahami keadaan finansial kita pribadi. Nah, ini maksudnya memahami itu berapa sih pemasukan saya, apa sih yang menjadi keperluan saya, seberapa sih kemampuan saya untuk menggunakan uang ini, tuh kita harus paham. Kalau enggak, ya semuanya rusak gitu. Jadi keuangan kita pasti juga akan kacau gitu. Dan yang kalau pribadi juga itu tadi mungkin masuk juga nggak serakah dan disiplin juga. Karena kalau kita biasanya kan punya uang segini, pemasukan segini, nanti aku bulan depan maunya beli ini, nabung sekian. Nah, itu kan perlu disiplin juga gitu. Jadi untuk keuangan pribadi juga perlu disiplin. Jadi supaya bisa memang benar-benar yang direncanakan itu sesuai dengan apa yang dikeluarin, sesuai dengan perencanaan. Dan nggak egois. Nggak egois dalam arti gini, ini uangku, suka-suka aku, tapi nggak egois itu kita jadi akhirnya memikirkan orang lain dengan uang kita. Maksudnya mungkin untuk keluarga kita, kadang ada ya yang masih perlu bantu orang tua, bantu adik atau kakak gitu ya. Kalau enggak, mungkin untuk orang lain, maksudnya untuk kebutuhan sosial kita perlu kita bantu, mungkin di satu lembaga, satu yayasan, ya terserah kita mau kasih kemana. Dan itu penting banget. Dan buat saya itulah semua yang kita miliki, yang kita percayakan itu, kalau kita nggak egois, itu kita nggak akan serakah, nggak akan pelit gitu ya, nggak akan hemat penting, tapi nggak akan pelit, itu beda gitu. Jadi prinsip-prinsip itu harus kita tahu gitu. Ya. Itu kalau dalam pengelolaan berarti istilahnya sudah dianggarkan gitu, Mbak ya. Jadi peta-peta. Itu tadi memahami finansial pribadi itu termasuk di dalamnya kita bisa membudgetkan. Ada budgeting dari keuangan kita, dari pemasukan kita, diatur semuanya di situ gitu. Jadi dibudgetkan ini ya, keuangannya. Jadi jangan sampai anggaran buat
apa dipakai buat apa gitu, Nah, itu malah kan nggak nanti disiplin namanya. berantakan. Iya betul, nggak Ya, disiplin. Dan itu ngomong soal integritas juga berarti Mbak ya. Ketika kita punya pegang banyak, iya memang benar ini uang kita, tapi kita harus benar-benar bisa bagi nih. Iya. Oke. Nah, Dan biasanya kalau secara pribadi kita sama uang pribadi disiplin. Kalau kita kerja, misalnya apalagi dipercaya di bagian keuangan, itu kita pasti disiplin juga. Karena di bagian keuangan itu nggak harus orang yang sudah mampu secara finansial, maksudnya mampu dalam arti sudah berlebihan gitu, udah kaya baru layak kerja di bidang keuangan. Enggak gitu juga ya. Enggak. Orang kaya pun bisa, buktinya kan yang di sana-sana gitu yang punya jabatan-jabatan bisa korupsi padahal kurang gede apa gajinya. Jadi berawal dari kedisiplinan pribadi dan karakter untuk bisa jujur itu tadi, berangkat dari itu dalam pekerjaan apapun kita pasti bisa jujur dalam segala hal, apalagi di keuangan. Jadi kita godaan itu sudah kuat gitu ya, nggak sampai nyeleweng. Oke. Penyelewengan itu kayaknya memang di berita-berita di mana di media Indonesia itu banyak sekali memberitakan hal yang seperti itu ya Mbak ya. Nggak bisa dipungkiri, untuk hal duit ini memang sangat sensitif dan pasti ada aja beritanya gitu. Karena itu tadi mungkin karena dia ada karakter serakah, ada egois, karena semuanya aku demi kebutuhanku, demi keinginanku, akhirnya ya semua segede apapun gajinya, pemasukannya tetap merasa kurang dan akhirnya cenderung bisa menyelewengkan. Oke. Jadi memang dibutuhkan selain disiplin dan lain-lain itu jadi ngobrol soal dari dalam diri kita sendiri Mbak ya. Iya. Kalau godaan dari luar kan sudah pasti ada nih. Nah, tapi kalau misalkan diri kita sudah kuat, imannya kuat, terus kita disiplin, kita tahu gimana menggunakan duit itu berarti nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harusnya memang diharapkan tidak terjadi gitu. Karena sudah nggak, keuangan pribadi kita nggak bermasalah, jadi kita nggak akan tergoda menyalahgunakan keuangan yang dipercayakan ke kita yang lain. Betul. Nah, tadi kan kita sudah bicara soal prinsip ya Mbak ya, beberapa prinsip dari apa sih yang harus kita miliki untuk mengelola keuangan ini. Tapi ini secara global sebenarnya bukan untuk orang yang bekerja di bidang keuangan aja kan, tapi untuk pribadi. Nah, menurut Mbak Elo ini gimana sih kita supaya punya prinsip dalam mengelola keuangan itu tadi? Maksudnya sistemnya gitu ya. Iya, betul. Sistem pengaturannya sih mungkin yang pertama kita itu harus punya pengaturan anggaran atau keuangan kita itu ada skala prioritas gitu ya. Skala prioritas. Skala prioritas itu penting. Jadi mana yang benar-benar itu kebutuhan pokok kita gitu ya, pengeluaran kita, dan mana yang baru kebutuhan kedua atau kebutuhan sekunder. Nah, kalau kita bisa skala prioritas itu tadi kita catat, misalnya memang untuk sehari-hari, misalnya kalau masih single biasanya untuk kebutuhan makan, minum seperti itu ya, kalau ada kegiatan, dan kemudian mungkin untuk prioritas-prioritas yang lain, kegiatan yang lain. Jadi skala prioritas itu harus kita tentuin. Jadi jangan ketika kita transferan masuk, gaji masuk, waktunya shopping, waktunya nongkrong sama teman-teman, traktir sana, traktir sini, beli ini, beli itu. Nah, itu namanya kita nggak punya skala prioritas. Jadi itu ada, memang sudah kita atur sedemikian rupa yang mana kebutuhan yang memang itu sudah harus, misalnya listrik, untuk bensin yang tiap hari. Nah, itu yang prioritas, baru yang lain mungkin pingin simpan untuk beli ini, beli itu. Nah, itu baru yang kedua. Terus kemudian ada yang namanya hidup sederhana atau hidup hemat. Sederhana. Nah, di sini, ini yang paling susah gitu ya, untuk apalagi orang-orang muda gitu ya, apalagi zaman sekarang kan, wow, lihat semua di medsos yang begitu semuanya glamor gitu betul, ya, semuanya bagus, itu hidup sederhana gitu. Nah, padahal ini penting banget gitu ya, hidup sederhana atau hemat. Tapi itu tadi seperti saya bilang, itu nggak pelit loh ya. Bukan pelit. Jadi hidup sederhana atau hemat itu jangan sampai menyiksa diri juga. Jangan sampai bikin kita itu menahan semuanya karena saya hemat gitu. Jadi di sini artinya bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, itu maksudnya hidup hemat atau sederhana. Jadi mana yang memang ini saya butuhkan, dan mana yang memang ini sebenarnya hanya menuruti keinginan gitu. Misal kita udah punya tas nih gitu ya, dan itu masih bagus dipakai, masih layak gitu, masih
aman, masih nyaman. Tapi terus kita beli lagi. Nah, itu biasanya karena yang kedua beli lagi ini keinginan karena pengen ganti gitu. Padahal masih bisa. Nah, ini contoh-contoh antara kebutuhan dan keinginan. Jadi hemat bukan berarti pelit. Jadi nraktir temen boleh gitu. Enggak masalah, tapi jangan terus tiap hari jadi bosnya ditraktir semua temannya. Nah, itu juga nanti bisa juga akhirnya kita bermasalah dengan keuangan. Dan yang ketiga, ini juga penting, jangan mudah berhutang. Nah, itu jadi tidak mudah berhutang, tidak mudah sedikit-sedikit nantilah, apalagi sekarang ya, misalnya bisa kredit gitu, atau yang ini punya kartu kredit. Nah, itu riskan sekali kan, kartu kredit itu kan sama dengan berhutang ya, karena harus ditagihkan, ditagihkan baru ke bulan berikutnya. Nah, ini juga godaan besar untuk saat ini, untuk kaum muda, untuk anak-anak muda gitu ya, karena gampang dengan tawaran bunga ringan, biasanya angsuran ringan segala macam. Tapi nah, itu tadi kita harus bijak juga, boleh berhutang, tapi hutangnya itu harus hutang produktif. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang pasti ini jangan mudah berhutang lah gitu ya, yang membuat kita akan mengacaukan keuangan kita juga. Dan yang terakhir, bisa nabung. Bisa gitu ya. nabung. Nabung. Nah, itu penting itu, Mbak. Nabung itu juga penting, meskipun sekarang juga kadang gampang, hidup masih muda, waktu masih panjang gitu. Nabung nanti kalau sudah berkeluarga, nah itu prinsip yang salah gitu ya, telat banget gitu. Betul. Jadi Setuju. harus bisa nabung. Itu beberapa garis besarnya lah ya, untuk sistem kita bisa mengatur keuangan kita supaya bagus. Terima kasih Mbak Elo. Dan sekarang kita ke chatbox Askara dulu. Rupanya ada yang berespon di sini, ada Joan dan Aan dari Malang. Nah, yang pertama ada Joan, aku bacain ya Mbak. Sejak masih muda, setiap kali gajian sudah saya bagi-bagi dalam bentuk amplop masing-masing. Beberapa untuk jajan, beberapa untuk persepuluhan, dan kebutuhan lain. Sekarang semakin canggih, sudah bisa di-split uang via akun-akun. Tentu yang bisa dibayar, tentu yang bisa dibayar air, listrik, internet, bahkan sampai persembahan. Jadi ini Joan ini sudah men-split. Ya, itu bagus banget. Membagi-bagikan. Iya sih. Sudah canggih memang, zaman sekarang sudah bisa di-split ya. Jadi ini. adanya ini dompet digital itu ya. Jadi yang namanya e-wallet itu, nah itu kita bisa itu sangat menolong banget untuk setuju. kita itu tadi meletak menaruh uang kita di skala prioritas, itu bagus banget. Jadi mungkin kita sudah bisa langsung auto debit gitu ya, atau memang kita sisihkan di bagian yang ini untuk pembayaran ini itu langsung otomatis, karena kalau kita pegang secara cash itu biasanya habis banyak duluan, godaan bisa, gitu. Itu tadi, wah kayaknya ini kafe baru, kayaknya tempat nongkrong baru, coba dulu Nah, padahal itu sebenarnya jatahnya buat bayar listrik misalnya, atau buat bayar pakai data atau internet. Nah, akhirnya lenyap sudah gitu. Jadi memang yang pertama itu tadi benar, udah langsung dimasukkan ke pos-posnya masing-masing. Jadi tinggal misalnya ada uang yang memang untuk me time, nah itu baru bebas digunakan gitu. Setuju banget sama Joan. Thank you Joan sudah berespon. Dan yang kedua dari Aan di Malang ini. Gimana tanggapan Mbak Elo kalau orang yang nggak disiplin dengan keuangan yayasan, lembaga, yayasan atau lembaga, dia ini pakai uang yayasan atau lembaga secara sembarangan, nggak bertanggung jawab, tapi sangat pelit dengan keuangan sendiri, maksudnya pribadi nih. Nah, ini tadi ya, itu masuk dalam kategori egois dan serakah itu tadi gitu ya. Jadi dia tujuannya itu untuk memperkaya dan untuk keuntungannya diri sendiri. Jadi kalau bisa uangku nggak diapa-apain, tapi dia memanfaatkan atau menyelewengkan uang yang seharusnya tidak menjadi haknya. Dan itu menurut saya sudah secara karakter, secara moral itu sudah tidak bisa dicontoh dan nggak baik banget gitu. Jadi orang bisa dilihat kok, nggak harus di keuangan, di kerja apa aja, itu umurnya dia kerja itu bisa dilihat di mana, sejauh mana dia dipercaya itu bisa dilihat dia memang layak nggak gitu. Kalau orang seperti itu biasanya nggak lama gitu kerja, dan gitu ya? Dan justru dia mempertaruhkan nama baiknya dan juga jejak rekan kerjanya ke yang lain, pasti dia juga nggak bagus dan dia kesulitan sendiri. Nah, menurut saya itu sangat tidak bisa dicontoh dan bukan alasan untuk
untuk apa ya? Mumpung kok toh kadang ini ada ini ya, karyawan, nah keuangan di sini memang udah manajemennya udah rusak kok, kita udah nggak karu-karuan, jadi Sekalian aja aku ikut, wah, itu ini juga nggak benar gitu. Jadi jangan itu dijadikan alasan untuk kita juga berbuat yang tidak benar. Jadi tetap pegang prinsip bahwa saya harus tetap melakukan yang benar, apapun yang dipercayakan ke saya, secara khusus keuangan itu penting banget gitu. Oke, ini apalagi dia bilang kan yayasan atau lembaga. Ini kalau lembaga rohani yang nyelentik Tuhan selesai ini. Iya benar gitu. Jangan, dan itu ya apa-apa yang didapatkan dengan nggak benar itu nggak akan bikin kita bahagia gitu, nggak akan enak di belakangnya. Bener ini gitu. Jadi jangan coba-coba deh gitu, meskipun itu jumlahnya besar, itu nggak akan membuat hidup kita itu nyaman dan bahagia. Bener gitu. Betul. Oke Mbak Elo, sudah hampir 30 menit, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, jadi hampir 30 menit dan kita akan kembali di segmen kedua. Tapi aku mau ingetin kalian bahwa ini aku rekam dalam bentuk video, jadi buat kalian yang ketinggalan bisa nonton segmen 1, besok aku upload di hari Selasa jam 6 sore, dan nanti ini kita mulai segmen 2 akan aku upload di Selasa depan jam 6 sore juga, hanya di channel YouTube Disciples Media. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar dan kita akan ketemu setelah yang satu ini.